Balik lagi di acara Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, tepatnya di Cimaos, Cimacan Obrol Santai. Alhamdulillah. Ya, kali ini kita tuh kedatangan tamu yang memang nomor satu di Kabupaten Cianjur. Siapa lagi kalau bukan Bapak Bupati Haji Herman Suherman. Selamat datang Bapak Terima di Cimacan, kasih. Rumah Sakit Umum Daerah Assalamualaikum Cimacan. warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Gimana nih Pak, kira-kira first impression Bapak datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan ini? Ya, saya sampaikan luar biasa. Saya datang ke sini kurang lebih ada 4 bulan ya yang lalu ya. 4 bulan yang lalu saya datang ke sini dalam rangka melaksanakan apel pagi ya dengan karyawan. Begitu saya melihat ruangan-ruangan ini sudah banyak perubahan. Sudah banyak perubahan dan banyak inovasi-inovasi yang memang saya tugaskan setiap rapat ya dok ya. Kan kita ada rapat hari Senin, semua perangkat daerah. Saya wajibkan setiap perangkat daerah ada inovasi untuk apa? Untuk melayani warga masyarakat. Tidak rumah sakit saja, semua perangkat daerah harus ada inovasi. Dan juga kegiatan-kegiatan di pemerintah Kabupaten Cianjur, saya nilai, saya satu-satu, kalau bermanfaat untuk masyarakat is okay. Tapi kalau tidak bermanfaat, saya coret. Sehingga pemerintah Kabupaten Cianjur sekarang fokus untuk melayani warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Terutama ini rumah sakit. Rumah sakit Cianjur ada 3 yang pemerintah ya. Rumah sakit Sayang, Rumah sakit Cimacan, Rumah sakit Pagelaran. Alhamdulillah sudah dibagi zona-zona. Tapi saya apresiasi ke Rumah Sakit Cimacan banyak kelebihan dan inovasinya juga luar biasa. Dan mudah-mudahan insya Allah sesuai dengan tujuan kita dulu, Rumah Sakit Cimacan ini menjadi rumah sakit apa dok? Hospital tourism. Jadi hospital tourism. Jadi bisa di bahkan saya ingin rumah sakit ini jadi rumah sakit internasional ya. Amin. Tujuan kita harus ini. Dan juga di Cipanas ini kan tempat tadi wisata ya. Banyak orang-orang dari luar daerah ke Cianjur lihat puncak. Nah, sehingga kita berikan pelayanan yang terbaik. Maksud bukan Cianjur saja, tapi dari luar kota pun perlihatkan bahwa rumah sakit Cimacan juga walaupun ada di kecamatan, tapi kualitasnya tidak kalah dengan kota-kota besar. Gitu ya. Nih sekali lagi luar biasa dan juga apresiasi. Saya melihat ini ada jadwal praktek dokter. Ini harus disampaikan ke masyarakat. Pengen penyakit apa saja di sini ada, harinya ada. Ini luar biasa nih. Luar biasa sehingga masyarakat Cianjur tidak usah keluar kota, di sini pun ada ya. Kebidanan, jantung, anak, bedah umum, penyakit dalam, saraf, THT, KL, rehabilitasi medik, dokter jiwa, dokter gigi juga ada, gigi spesialis ya. Tuh, nama-namanya dokternya ada dan juga fotonya juga ternyata dokter-dokternya keren, ganteng dan cantik. Iya, direkturnya juga sama. Sehingga orang itu nyaman, senang ingin ke rumah sakit. Seperti saya senang di sini, nyaman, adem gitu ya. Jadi untuk warga Cianjur, ya silahkan kalau ingin berobat datang ke sini. Dan juga ada program di Cianjur, yaitu sekarang program cek kesehatan. Ya, jadi saya ingin merubah paradigma rumah sakit dengan puskesmas. Yang puskesmas rumah sakit selama ini orang mengatakan tempatnya orang apa yang sakit ya. Ke depan saya ingin rumah sakit ini tempat orang yang berkonsultasi atau orang yang cek kesehatan. Nah, cek kesehatan juga kita ada aplikasinya di Android gitu ya. Jadi setiap orang memeriksakan ke dokter siapapun nanti bisa dimasukkan dalam program itu. Sehingga setiap orang itu ada sejarah, cek kesehatan sejarah. Oh, misalkan Bapak ini dulu pernah COVID gitu ya. Pernah dioperasi tahun berapa. Terus alerginya sama obat apa saja. Ini. Sehingga kalau misalkan si pasien itu misalkan berangkat ke luar kota kemana saja, sakit bisa ditujukan
itu data-data cek kesehatannya, sehingga dokter itu yang memeriksakan akan tepat sasaran. Jadi obatnya juga udah tahu penyakitnya apa, sehingga tepat sasaran. Nah, kita ingin merubah paradigma itu di Kabupaten Cianjur. Dan insya Allah hari ini kita sudah mulai di lingkungan ASN. Ke depan masyarakat pun sama dengan halnya itu vaksin. Vaksin kita kebut kemana-mana. Nanti juga kita ada target yang masyarakat Cianjur sudah dicek kesehatan berapa persen. Nah, rumah sakit jangan khawatir. Ada menyampaikan ke siapa, kalau program itu berjalan berarti rumah sakit kosong. Enggak, saya bilang. Enggak, justru rumah sakit itu diisi orang-orang yang konsultasi gitu ikannya. Tapi yang sakit pun tetap harus kan saya yakin dengan seperti itu pasti yang sakit agak berkurang lebih baik. Dokter-dokter itu memberikan memberikan edukasi, memberikan pelatihan agar masyarakat Cianjur sehat gitu. Dari rezeki mah diatur ku Allah. Ya. Daripada sekarang ada BPJS sudah 2 tahun tadi digunakan, ya. Mending bawa ke rumah sakit, konsultasi pakai BPJS. Contoh kemarin ada warga Cianjur yang BPJS-nya pas mau dipakai nonaktif. Ternyata setelah dicek ke Kementerian Sosial, ternyata di datanya itu 2 tahun tidak pernah dipakai. Jadi dianggapnya sudah meninggal. Gitu. Nah, makanya sekarang BPJS itu jangan disimpan saja. Datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit Cimacan, yuk kita periksa masing-masing gitu. Sehingga kita sehat, pendapatan pun di rumah sakit tetap ada kan dok ya? Ada dari BPJS gitu. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir rezekinya berkurang dari orang sakit. Tetap saya yakin, tetap pasien. Apalagi di sini akan dibangun VIP yang kayak hotel, sehingga nanti warga masyarakat Cianjur atau dimanapun ya yang ini istirahat tapi ada pelayanan kesehatan bisa di rumah sakit Cimacan ya dok ya. Dah saya mah masih segar bugar Bang, tapi ingin istirahat sambil dicek kesehatan, silahkan nginep di rumah sakit Cimacan. Namanya apa nanti dok? Poli VIP aja. Poli VIP. Daripada nginep di puncak di sana kedinginan, mending di sini ada dokter yang meriksa gitu kan, luar biasa kan, istirahat tapi sambil cek kesehatan gitu ya. Warga Cianjur sekali lagi saya apresiasi rumah sakit Cimacan, luar biasa. Terima kasih Bapak atas first impression-nya yang luar biasa dan besar harapan kita untuk menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan ini sebagai hospital tourism, betul? Oh ya. Iya, seperti Rumah itu. sakit internasional. Amin. Bisa dilihat tuh gedung-gedungnya sudah mega, luar biasa. Instagramable juga Pak, gedung-gedungnya ini. Instagramnya banget. Ya. Dokter-dokternya keren. Hebat. Nah ini ngomong-ngomong tentang apel pagi barusan nih, Ya. ada yang namanya Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak. Ya. Apa tuh Pak unggulan dari Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak Ya. tuh apa? Jadi Jelas. gini. Hari ini bahwa stunting di Kabupaten Cianjur sangat tinggi. Hasil penelitian dari pusat itu 33% anak-anak di Cianjur stunting. Artian dari 100 orang itu berarti 33 orang terkena stunting. Nah, saya ingin bahwa stunting ini jangan berkelanjutan. Nah, tentunya pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarananya. Ya, disiapkan rumah sakit sayang ibu dan anak ya. Nah, sehingga dengan adanya rumah sakit sayang ibu dan anak, nah ini dapat memudahkan untuk anak-anak yang kena stunting bisa dilayani di rumah sakit yang ada di Kabupaten Cianjur gitu ya. Dan juga saya menangani stunting ini bukan hanya sekarang yang sakit tangani, tapi kita lebih banyak mengedukasi dari hulunya. Dari tadi anak-anak remajanya, terus pas sebelum pengantin, pada saat ibunya hamil, terus pada saat melahirkan, dan seterusnya. Sehingga penanganan stunting dari hulu sampai hilir harus tuntas. Nah, kebanyakan yang pengalaman kita menangani stunting itu ada pendampingan atau rumah sakit sekian bulan sudah sehat dibiarkan. Nah, kita tidak pernah melihat kondisi rumah tangganya. Apakah rumah tangganya mampu atau tidak memberikan asupan gizi terhadap anak-anaknya.
gitunya. Nah tentunya peran pemerintah di sini harus turun. Saya tugaskan semua perangkat daerah wajib menangani stunting. Jadi stunting bukan dinas kesehatan dan DPPK BP3 saja, semua dinas wajib menangani stunting. Walaupun kata orang nggak nyambung, misalkan contoh dinas pendidikan pun sama. Misalkan ada keluarga stunting dan tidak mampu, terus yang ini si anak ini punya kakaknya, misalkan umur sekolah, ternyata karena tidak mampu, tidak bisa sekolah, berarti kewajiban dinas pendidikan harus menyekolahkan. Lihat misalkan kebutuhan sehari-harinya, misalnya makan enggak, oh makannya ala kadarnya, dia dapat bantuan enggak, oh enggak, ya kita dinas sosial daftarkan ke DTKS dan wajib menerima bantuan BPMT dan sebagainya gitu ya. Misalkan contoh rumahnya tidak layak huni, belum ada WC, di situ berarti dinas Perkim harus masuk. Sehingga dengan menanganinya tidak setengah-setengah, full, insya Allah anak tersebut menjadi anak yang sehat dan keluarga menjadi keluarga sejahtera. Gitu. Oh misalkan contoh, ibunya masih muda, bapaknya masih muda, ada semangat, tapi nggak ada peluang, kita beri UMKM untuk berdagang. Oh misalkan semangat bertani, dia punya lahan sedikit, ayo kita beri pelatihan, beri kita modal untuk melaksanakan pertanian. Sehingga tuntas, bukan stunting saja, tapi keluarga pun bisa tuntas. Sehingga ke depan anak-anak itu menjadi anak-anak yang sehat, keluarga sejahtera. Itu yang kita inginkan. Masyarakat Cianjur kalau udah itu berhasil, olah saya mah tinggal bobok saja. Sekarang harus gadang terus kayak dokter Juli setiap hari itu memikirkan bagaimana inovasi untuk kemajuan rumah sakit Cimacan, harus seperti itu gitu ya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Ternyata stunting itu sangat penting ya, waspada stunting. Kemudian ini nih, ada Bu Direktur dari Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Dr. Juliana. Halo dok, pagi. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tentang gizi nih, inovasi apa sih yang ada di RSUD Cimacan? Di Rumah Sakit Cimacan ini sekarang inovasinya untuk gizi kita punya rumah sadar gizi. Jadi rumah sadar gizi ini adalah sebuah tempat atau wadah di mana kita bisa memberikan edukasi untuk masyarakat Cipanas mungkin khususnya, Cianjur umumnya, bagaimana caranya mengelola gizi dengan baik. Tadi menyambung Pak Bupati mengenai stunting, salah satunya yang harus diperhatikan adalah gizi. Ya. Jadi harapannya Cimacan bisa berperan, kita bisa mengajarkan ke ibu-ibu makanan-makanan apa saja sih yang bergizi dengan menggunakan produk lokal ya Pak ya. Jadi kita lebih mengutamakan produk ada lokal. belut, lele, bentuk. Jadi itu yang mau kita bangun di Rumah Sakit Cimacan dengan menggunakan produk lokal. Kita mengajarkan kepada ibu-ibu bagaimana untuk mengolah makanan yang bergizi. Jadi makanan yang bergizi itu tidak perlu mahal, tapi yang penting adalah sehat. Jadi dengan si Rumah Sadar Gizi ini kita mengundang untuk ibu-ibu semuanya, mungkin dikhususkan untuk ibu-ibu hamil atau ibu-ibu dengan yang memiliki anak-anak balita untuk ikut kegiatan, melakukan workshop, nanti bisa mendapatkan edukasi mungkin ya apa makanan-makanannya, bahkan kita bisa uji coba memasaknya seperti apa. Benar, bagus. Itu yang coba kita kembangkan di Rumah Sakit Cimacan. Nah, sebagai evaluasi untuk keberadaan stunting di Kabupaten Cianjur, saya keliling di Kabupaten Cianjur. Ternyata stunting itu kebanyakan di perkotaan, di kota-kota, di kecamatan-kecamatan Cianjur, Cipanas, yang perkotaan itu ya. Dan di perkampungan itu rata-rata anaknya sehat kok, jarang. Karena mungkin menggunakan produk lokal itu. Anak-anaknya misalkan ada belut, dibikin dimasak berbagai, ada yang dikere, ada yang dibikin pindang gitunya, dikasihkan ke anaknya sehingga sehat gitu. Ada singkong, ada sukun, banyak makanan-makanan gitu. Ternyata ya itu luar biasa. Di Cikadu kemarin saya hanya sedikit yang terkena stunting. Tapi di kelurahan yang ada di Kecamatan Cianjur itu satu kelurahan ada sampai 60, 70 yang terkena stunting. Berhati-hatian apa? Ya di perkotaan yang kurang memperhatikan gizi gitu ya. Karena di kota itu kan harus beli. Iya.
ingin belut harus beli. Di kampung makan nggak tinggal ngurek gitu. Sehingga namanya sehat. Nah, saya ingin di rumah sakit Cimacan ini tadi sudah bagus. Jadi memanfaatkan produk-produk lokal yang bermanfaat untuk balita gitu. Sehingga mereka bisa memanfaatkan. Dan yang paling penting juga mereka ajari di rumah sakit Cimacan dan mereka bisa dijadikan perpanjangan kita juga, Dok, TOT ya. TOT sehingga nanti yang sudah dididik bisa memberikan pembelajaran kepada warga-warga di sana. Dan juga harus dibekali dengan buku ya, Dok ya. Misalkan ada buku kecil, buku saku, bagaimana tata cara memasak ikan emas untuk anak-anak, bagaimana misalkan untuk lele untuk anak-anak, sukun dan sebagainya. Tadi saya lihat kangkung, bayam yang bagus untuk anak-anak. Berikan buku saku sehingga orang itu bisa mentransfer ilmu kepada tetangganya, dan ditugaskan saja ibu nanti sampaikan ya ke tetangga ibu bagaimana untuk bayam ini bagus untuk anak-anak. Misalkan kan kalau di kampung kan untuk anak-anak bisa pakai cengek dan sebagainya. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi dipisahkan untuk anak, untuk orang dewasa gitu, Dok. Siap. Ya, edukasi yang luar biasa. Ternyata datang ke rumah sakit itu nggak cuman buat orang-orang yang sakit. Cekas. Nah, itu berarti cek kesehatan. Di Rusdi juga bisa, Dok, berarti ya. Rumah sakit sadar gizi. Berarti kita bisa konsultasi. Iya, itu bisa. Rusdi ya, Iya. Rumah Sakit Sadar Gizi. Namanya Keren. Rusdi. Iya. Masuk tuh inovasi dari Cekasnya tuh. Nih, kemudian ada 2 dokter spesialis yang hebat-hebat nih. Ada Dokter Ulan. Halo Dokter Ulan. Halo Dokter Andri. Ini Dokter Objin. Ini dokter anak betul? Betul. Aduh, aku agak gagal fokus nih sama pin-pin yang dokter-dokter ini pakai. Ini nih, kira-kira dari Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak ini ada nggak sih inovasi yang dimunculin dari Dokter Wulan dulu deh? Apa yang mungkin bisa menggugah masyarakat itu sendiri untuk datang ke sini, kemudian merasakan inovasi dari Dokter Wulan? Diceritakan ya, Dok ya? Ya, berkaitan tadi dengan misi kita untuk menuntaskan stunting di Cianjur. Memang itu awalnya kita screening dari ibu-ibu hamil dulu, karena kan stunting itu kan awalnya dari hamil biasanya. Jika ibu hamil itu mengalami masalah dalam kehamilannya yang berimbas ke anaknya, maka itu akan bisa berlanjut ketika setelah lahir anaknya. Jadi dari bagian pembidana, dari Objin akan melakukan lebih aktif untuk melakukan screening pada ibu hamil, bekerja sama dengan puskesmas setempat gitu ya, untuk merujuk ibu hamil yang sekiranya ada kecurigaan ke arah kekurangan energi protein untuk mencegah terjadinya stunting pada saat melahirkan. Jadi pada saat nanti ibu hamil itu dilakukan screening di poli kebidanan, poli kandungan, nanti kita akan menilai bahwa ini sudah cukup atau tidak. Kalau terjadi hambatan pertumbuhan janin intrauterin di dalam rahim, kami akan berkolaborasi misalnya dengan kita juga kan tahu ya penyebab janin yang tumbuh tidak maksimal itu, misalnya apakah ada penyakit penyerta, misalnya TBC gitu. Kita akan bekerja sama juga untuk ke dokter penyakit dalam, atau kita juga ada klinik gizi, kita juga akan mengkonsultasikannya setiap ibu hamil yang datang ke rumah sakit Cianjur, ke rumah sakit Cimacan. Kita akan mengkonsulkan ke klinik gizi untuk diberikan asupan gizi yang maksimal sejak dalam kandungan. Ya. Jadi 1000 hari ya. kehidupan. Betul. Jadi kan anak itu ditentukannya dari sejak hamil gitu, bukan pada saat lahir. Ya. Banyak hal yang bisa kita kita ubah, kita cegah dari semenjak hamil. Jadi usia hamil juga sangat penting. Usia hamil yang penting ya, Dok. Betul. Selain itu ada, ngomong-ngomong nih, ada katanya zero kematian. Apa sih itu zero kematian? Itu adalah target atau harapan yang kami ingin capai. Saya dengan Dr. Andri dalam satu tim Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak, kami ingin agar semoga pasien-pasien yang hamil, melahirkan, dan juga anak yang baru lahir semoga mengarah ke
tidak ada kematian. Ya, gitu. zero, luar biasa. Ikhtiar Untuk IKM maksimal. ya Pak ya. Ya, IKM. Ya, Setuju? ikhtiar maksimal untuk zero kematian. Luar biasa. Insya Allah, semoga. Insya Semoga Allah. saja ya bisa terlaksana. Amin. Amin. Nah, kemudian nih Dokter Andri, ngomong-ngomong terkait tumbuh kembang, kira-kira katanya ada inovasi juga nih dari Dokter Andri terkait tumbuh kembang. Itu kan dari Dokter Wulan juga, yang mana dari sejak 1000 hari kehidupan itu, kira-kira gimana nih Dokter Andri untuk inovasi tumbuh kembangnya, bisa diceritakan gak sih? Baik, terima kasih. Jadi untuk pertumbuhan kita kan optimal itu di 1000 hari pertama. Tadi mulai dari kehamilan, kemudian sampai usia 2 tahun. Betul. Nah itu pertumbuhannya itu sangat pesat, mulai dari bayi apalagi di kehamilan, kemudian maksimal itu di 2 tahun. Jadi sebenarnya kita harus memaksimalkan, terutama kalau pada anak itu, pada bayi baru lahir, kemudian sampai usia 2 tahun. Nah sekarang kita sudah ada klinik tumbuh kembang. Jadi kita tuh sudah mengkhususkan, jadi setiap hari Rabu dan Kamis kita membuka poli yang khusus untuk poli tumbuh kembang. Itu ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau biasanya kan kalau misalnya hari Senin sampai Jumat itu rutin pada pasien yang sakit. Nah ini kita khususkan untuk hari Rabu, Untuk yang Rabu sehat. dan Kamis untuk poli tumbuh kembang. Tumbuh kembang. Ya. Kita juga sudah melengkapi untuk peralatan screeningnya, mulai dari timbang badan, kemudian ukur, kemudian alat-alat untuk penapisan gangguan perkembangan juga kita sudah melengkapi. Iya. Jadi bukan hanya yang sakit ya. Iya. Dok, Ya, jadi kita khususkan untuk di hari Khususkan Rabu dan CKSG. Kamis. Iya. Luar biasa. Nih, sahabat-sahabat Cimacan, ternyata ke rumah sakit itu nggak cuman bagi orang-orang yang sakit. Berarti bagi orang sehat juga boleh kan dok, Iya. diedukasi, kemudian dikasih tips-tips gimana sadar gizi, kemudian 1000 hari kehidupan untuk ibu dan anak. Ada juga poli tumbuh kembang. Wah, udah lengkap ini mah di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan. Keren. Luar biasa, keren Cianjur manjur. Oke, mungkin nggak bisa panjang lebar ya. Nanti lain kali datang lagi ya Insya Allah. Pak Bupati. Dan mungkin nanti bisa dokter spesialis yang lain kita sharing bareng lagi gitu di Cimaos, Cimacan Obrol Santai. Oke sahabat Cimacan, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita. Nanti kita akan balik lagi di Cimaos, Cimacan Obrol Santai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.